Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena admin sedang puasa, harap dimakluman karena ini juga pembuatannya dalam bulan suci Ramadan dan admin mohon maaf. Oke, langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai di benua Xianwu, sekte iblis, sekte Siwan, di mana sekte yang sangat besar dan kompleks berada di Bukit Nangjia. Di sini terjadilah ritual suci. Senior sister, sekali lagi aku memohon padamu, tolong lepaskan aku. Hah? Aku tentu saja tidak mau. Cah ganteng, kamu adalah pujaanku, suamiku. Hari ini adalah hari pernikahan akbarmu. Apakah kamu benar-benar tega hati membiarkan selirmu ini tinggal di kamar kosong ini sendirian? Kamu tidak punya perasaan. Oke guys, kenalkan namaku Zaumu. Meskipun ini konyol, tapi aku benar-benar seorang transmigrator alias terisekai. Apakah tubuh selirmu ini sudah tidak cukup memuaskanmu? Hei suamiku, kata wanita itu. Dan wanita ini telah memuaskan keinginan sesatnya dengan bermain peran sebagai karakter yang berbeda. Harusnya aku berubah menjadi sesuatu yang lain kalau begitu. Anjir, dia suka cosplay di sini. Pasti bukan istriku, aku menduganya. Setahun yang lalu, flashback saat itu, aku bertransmigrasi menjadi seorang anak bangsawan di benua ini. Dan bahkan memiliki kontrak pernikahan dengan seorang putri dari dinasti Wuxia. Tetapi alangkah terkejutnya diriku. Tepat ketika aku mencapai puncak kehidupan, aku dikulik oleh sekelompok iblis dari sekte iblis, sekte Yuan. Maksudnya diculik ya. Aku tidak pernah membayangkan saat itu bahwa menjadi tawanan hanyalah awalnya. Dan mimpi buruk yang sesungguhnya baru akan dimulai. Ternyata konstitusi pure Yangku adalah suplemen terbaik untuk mengembangkan seni mistik 9 yin alias tungku pembakaran untuk naik level para kultivator iblis itu. Tidak ada yang peduli tentang hidup atau matinya seorang murid pelayan sepertiku, alias diriku hanya untuk dijadikan pemuas enak-enak saja. Aku menjadi alat bagi mereka untuk meningkatkan dasar kultivasi ke level selanjutnya. Setiap aku digunakan tentu saja berefek bagi tubuhku. Meskipun aku dipenuhi energi yang murni. Tetapi disinilah kekuranganku. Suamiku, kenapa kamu belum bersemangat juga? Padahal aku merayumu. Anjrot. Aku seorang sudah diambang kematian. Sehingga sang MC kita mengalami muncratan cairan merah yang begitu banyak. Aku belum ingin mati, kakak. Tolonglah lepaskan aku. Sepertinya sang MC di sini sudah banyak cipokan merah-merah di mana-mana, anjrit. Bisa mati di tangan adik junior, aku harus merasa terhormat. Sepertinya wanita itu sedang mau kultivasi ganda dengan sang MC kita. Ini adalah pil yang memadat revenasi kekuatan obatnya dengan baik dan stimulasi konstitusinya yang murni adalah obat ilmu mistik 9 yin. Istriku hamil akan menerobos. Jadi jangan pelit dengan sedikit energi yang murni yang kamu miliki, suamiku. Langsung dikasih obat untuk biar strong 6 kali genjot. Anjrit. Jika suami dapat membantuku menerobos, anggap saja itu sumur kematian telah tiba. Sang MC pun sepertinya menahan kesakitan yang teramat
dalam. Tidak, jangan lepaskan aku, katanya. Kamu harus melakukan yang terbaik, suamiku. Meskipun aku bahkan belum melihat dunia ini, apakah aku benar-benar akan disedot sampai mati oleh gadis nakal seperti ini, batin sang MC. Anjir, tidak bisa dibiarkan. Aku tidak ingin pasrah dengan ini. Sambil menahan kekuatannya, aku tidak akan pernah menyerah, kata sang MC. Tiba-tiba sistem pun teraktifkan. Ting, kekuatan untuk bertahan hidup yang sangat kuat terdeteksi. Sistem pengembalian berhasil diaktifkan. Inang atau host mohon ikat efektif sistem di sini. Sistem kehidupan. Bagus kalau begitu. Sudah setahun penuh aku di dunia ini, tapi belum juga ada sistem. Akhirnya yang kutunggu-tunggu tiba. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang memberi akan menerima. Setiap tindakan memberi oleh Inang dapat memicu pengembalian. Anda dapat menerima hingga 10.000 kali lipat hadiahnya. Bagus, kesempatan untuk membalikan keadaan akhirnya tiba. Pengikatan berhasil terdeteksi bahwa sang host menerima sistem sangat terlambat, memberikan kompensasi. Hadiah kompensasi adalah diberikan pengembalian pertama dijamin hadiah 10.000 kali lipat. Adi Junior, mulutmu berkata tidak, tapi tubuhmu sangat jujur, kata wanita ini yang menikmati kegiatan ini. Penyihir terkutuk ini akan sampingkan martabatku untuk bertahan di sekte sebagai murid pelayan, batin sang MC. Kau ini, aku akan memuaskanmu. Memuaskan seorang kakak senior itu adalah tugasku. Anjir, kata sang MC di sini yang sudah mendapatkan sistem. Ya ampun, akhirnya kamu jadi semangat juga, kata wanita ini. Kenapa kalian tidak membiarkanku pergi saja, batinnya. Suamiku, mohon jangan beri ampun padaku ya. Silahkan, kata wanita ini. Karena langit telah memberiku kesempatan, baiklah, aku akan melakukannya. Sepertinya sang MC pun langsung bermanuver dan langsung melakukan olahraga. Aku harus secara pribadi mengendalikan takdirku sendiri, batin sang MC. Dasar wanita sialan, rasakan ini. Oh suamiku, malam ini tempat ini hanya milikmu, kata sang istri di sini yang rupanya sudah digenjot sampai pagi. Tiba-tiba sudah sampai pagi setelah pergelatan akbar ini. Hari berikutnya aku pun menjadi keris kerontang yang dihajar karena 60 kali sekaligus. Dan wanita sial pun itu langsung segar kultivasi denganku. Anjir, meskipun kau hanya memberiku sedikit kekuatan yang murni, penampilanmu semalam lumayan. Kau bener-bener jantan, kata sang wanita di sini. Baiklah sayang, sekali dengan pil pemanjal yang itu, jika kau berhasil bertahan hidup, senior akan mencarimu untuk lebih bersenang-senang, katanya. Si MC di sini menjadi tulang belulang yang kering. Sial, katanya, dasar wanita sialan. Tings. Host, kau berhasil berkekuatan yang murni oleh rubah surgawi 9 pesona, memicu pengembalian 10.000 kali lipat. Selamat kepada host, kau telah mendapatkan tubuh suci yang merah. Hadiah diberikan memulai pemberdayaan. Sepertinya kekuatan sang MC kembali 10 kali ribu lipat. Selamat kepada host karena telah menembus lapisan ketiga pemurnian Ki. Selamat kepada host, kamu telah menembus lapisan keempat pemurnian Ki. Selamat kepada host, kamu telah menembus lapisan ke-10 pemurnian Ki lingkaran besar. Apakah ini kekuatan tubuh suciku? Luar
luar biasa, aku bagaikan anak dewa, anjir. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertindak menonjol. Akan kusembunyikan kekuatanku. Di sekte iblis, sekte Yuan penuh dengan pria ahli yang kuat. Sekali rahasiaku terbongkar, maka nasibku kemungkinan besar akan lebih tragis daripada menjadi tungku kultivasi. Aku harus memanfaatkan waktu ini selagi tidak ada yang memperhatikanku untuk mengumpulkan kekuatan secepat mungkin. Sang MC pun menutup bajunya. Pagi hari pun akan berjelang. Batu spirit adalah dasar untuk meningkatkan kultivasi. Dengan tubuh suci red yang ku saat ini, jika aku mengambil pekerjaan pribadi dari senior, aku seharusnya bisa belajar lebih banyak, bukan? Tidak, tunggu. Aku sekarang adalah pria dengan sistem. Aku harus berpikir lebih besar lagi. Apakah mereka bisa mengembalikan 10 kali lipat lagi kalau disedot lagi? Anjir, lagi pula sebagian besar sistem senior ini tidak kaya. Memberi 3 atau 4 batu spirit sekali waktu sudah dianggap layak. Batin sang MC. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan batu spirit dengan cepat? Katanya. Dia pun tercengok. Di sana ada murid luar sekte He Huan Wong Chen. Kekuatannya sangat luar biasa. Apakah dia sedang kultivasi? Ketika aku pertama kali masuk ke sekte, aku menerima cukup banyak perhatian dari Wang Chen. Ini saatnya untuk memberikan balasan kepadanya. Jika aku memberikan 200 batu spirit yang telah kusimpan selama setahun terakhir, pasti akan mengembalikan banyak batu spirit atau pengembalian 10 kali ribu lipat. Ditimpuk saja ke kepala orang ini, jeglok, sakit, anjir. Ini adalah batu spirit. Nani kore, siapa yang mengasihku? Sepertinya latihan keras yang dan maluku telah menggerakkan seorang pemimpin sekte ternama untuk memberikan batu spirit untuk membantu latihanku, katanya. Yang salah paham. Ting, kamu memberikan 200 batu spirit mengaktifkan pengembalian 500 kali lipat. Anjir, mendapatkan batu spirit 100.000 batu spirit. Aku mendapatkan 100.000 batu spirit begitu saja. Mencari uang terlalu mudah, anjir, di dunia ini. Tapi hanya 100.000 batu spirit tidak berarti apa-apa bagiku. Jika aku mengaktifkan pengembalian 10.000 kali lipat, itu akan menjadi 2 juta batu spirit. Di masa depan, aku akan membuat mereka yang menghinaku membayar kembali 10.000 kali, 1 juta kali. Omong-omong, jika aku mengambil batu spirit yang dihadiahkan oleh sistem dan memberikannya lagi, apakah itu akan memicu hadiah pengembalian lagi? Ini yang sedang terjadi apa? Langsung orang tadi ditimpukin batu oleh sang MC kita. Ya Tuhan, kenapa hujan batu roh terjadi? Aku, Wang Chen, telah bertemu dermawan yang mulia, katanya. Mohon tenang saja senior, saya akan melipat gandakan usaha saya dalam berlatih dan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Apa yang terjadi? Kenapa tidak terjadi apa-apa? Tidak ada reaksi sama sekali seperti yang diharapkan. Aku tidak bisa memanfaatkan sistem seperti itu. Jadi batu yang dari sistem tidak bisa dilakukan lagi. Zong, adik junior. Kau ternyata belum mati. Lah kenapa memang? Lungki. Scene berpindah di pagi hari. Salam kakak senior lu. Kau sudah bangun. Kultivator wanita ini bernama Lucky. Dan dia juga seorang murid luar yang mengolah seni mistik 9Y. Wanita ini menjangkauku dengan baik ketika aku pertama kali. Dia menjagaku dengan baik ketika aku pertama kali bergabung dengan sekte.
Tetapi setelah diperingatkan oleh Chu Jiaoran, dia berhenti menemuiku waktu itu. Dia adalah seniorku yang selalu menjagaku. Tetapi kultivasimu sudah meningkat cukup banyak belakangan ini. Sepertinya konstitusi pur yangmu bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan, kata kakak senior. Kakak senpai terlalu memuji, itu hanya kebetulan saja. Omong kosongnya sudah cukup hari ini. Tapi kakak, kau mau kemana? Chung Jiaoron, aku mengasingkan diri untuk menebus beberapa hari ke depan. Sementara dia pergi, kamu akan membantuku berlatih dengan benar. Sambil memanggil pedangnya. Mereka pun naik pedang untuk berkendaraan. Tiba-tiba sang MC sepertinya langsung berpegangan pada titik-titik yang memalukan. Kakak senior, pelan-pelan dong. Aku kan gak punya kekuatan sepertimu. Anjrot. Enak banget ini MC kita. Aku tidak melihatmu selama beberapa bulan, tetapi kultivasi dan auramu berubah drastis. Apakah kau mendapatkan keuntungan dari rubah sialan Chu Jiaoran itu? Senior Chu hanya terus mengambil darahku. Bagaimana mungkin aku mendapatkan keuntungan dari wanita sial itu? Iblis bukanlah makhluk yang penyayang. Jika kau mengikutinya cepat atau lambat, pure yingmu yang murni akan diserap habis dan kau akan mati, kata sang senior. Tunggu sampai aku menembus ke alam formasi inti kali ini. Lalu aku akan menantangnya. Jika aku menang, kau akan mengikutiku sejak saat itu. Kamu paham? Kalau begitu aku akan mengandalkan perhatian kakak senior lu. Terlalu dekat, jangan terlalu pegang aku kuat-kuat. Aku jadi malu nih. Apa maksudnya mengikutinya sejak saat itu? Kalau semua menganggapku orang seperti apa, aku tidak paham, batin sang MC. Sin berpindah ke sekte siluman, sekte Yuan di bagian dalam. Sepertinya mereka sudah sampai di tempat itu. Aku akan menembus ke alam formasi inti. Jika kamu bisa membantuku menembus dengan lancar, aku akan memberimu pil vitalitas sebagai hadiah. Baiklah kakak, duduk dulu, aku akan mandi terus kultivasi. Ini sungguh menarik, kata sang MC kita. Sepertinya sang wanita pun mau mandi di sini dan membuat kita semua menjadi tercengang. Wanita ini langsung nyebur seketika. Tidak ada yang akan menghentikan kali ini. Aku pasti harus. Terasa sangat nyaman, kata wanita ini. Harus apa? Dan dia pun terkaget-kaget. Kenapa kamu tiba-tiba masuk? Waktu itu berharga. Mandi bersama lebih cepat kan kakak senior? Kalau begitu mari kita mulai mandi barengnya. Kau ini ilmu mistik 9 yin milik senior sister mungkin luar biasa. Konstitusi pure yang milik junior brother juga cukup mendominasi. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kakak senior lu yang mengembangkan seni mistik 9 yin akan menjadi seperti ini. Wanita ini benar-benar malu total setelah semuanya. Cukup kali ini saja, yang tahu tidak perlu diucapkan dengan keras. Baiklah. Aku akan menikah bulan depan. Lalu, nama orang itu adalah Long Tianxing. Kalian pasti mengenalnya bukan? Long Tianxing. Dia menembus alam jiwa yang baru lahir sebelum usia 30 dan dipuji sebagai jenius tertinggi yang tidak terlihat di sekte iblis, sekte Yuan selama 1000 tahun. Lebih lanjut, dia memahami niat pedang sendiri.
Dia adalah kekuatan daftar keangkuhan surga yang dikenal semua orang. Jika orang penting seperti itu tahu aku memberinya topi hijau, bukankah itu akan anjir. Tenanglah. Ketika Long Tianxing mengolah manual pedang kuno di masa lalu, dia merusak meridiannya sendiri dan menjadi seorang waria. Jadi selama aku tidak mengatakan apapun, tidak ada orang luar yang tahu tentang hal ini. Oh, jadi dia kehilangan kejantanannya, kakak senpai. Benar sekali, anjir. Lagi pula jika tidak benar menyukaimu, apa kau pikir aku akan memberikan hal penting berharga kalau begitu? Anjir, mereka malah terjadi di sini. Baguslah kakak senior. Kalau begitu ayo kita lanjutkan. Dan mereka pun melanjutkannya ke babak kedua. Oh, bagus kalau begitu. Kakak senior sudah diambang penebusan. Ayo terus bekerja keras. Dasar bodoh. Kamu mau lagi? Anjir. Dan ketiga kalinya lagi. Time skip terjadi di sini di siang hari setelah terjadi pertempuran maut selama 3 kali berturut. Sedang datang sistem. Ting, selamat kepada host. Kau berhasil menguatkan redmu dan mengaktifkan pengembalian 800 kali lipat dan sampai 1000 kali lipat. Intensitas tubuh suci redmu meningkat secara signifikan. Yes, akhirnya. Ting, selamat kepada host karena telah menembus tahap pembentukan fondasi. Hanya dalam waktu singkat ini, aku sudah menembus ambang batas alam pembentukan fondasi. Memang kultivasi ganda ini sangat menikmatiku. Dengan kecepatan ini, bahkan jika aku menghadapi Long Tianxing dan keluarga Long, aku tidak akan takut sama sekali. Benar sekali. Apa yang kau lakukan? Kakak senior, apakah sudah bangun? Mana hadiahku? Kamu ini kenapa juga? Kamu minta lagi, anjir. Kau benar. Ya udah nih, terlalu lambat aku ngasihnya. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku harus tidur sebentar karena kecapean. Anjrot. Ini stamina sang MC ini bener-bener di atas Nurul. Anjir. Ternyata ada 10 pil vitalitas. Kakak senior lu sungguh dermawan. Sepertinya sang MC mendapatkan pil untuk genjot lagi. Anjir. Karena aku harus memberikan pil juga. Mengapa aku harus mencari jauh-jauh padahal targetnya ada di sini? Batin sang MC. Dia pun langsung ngasih kepada wanita itu pil ini. Ting, memberikan pil vitalitas tingkat 2. Mendapatkan hadiah keuntungan 30 kali lipat, memperoleh pil vitalitas tingkat 3. Hanya 30 kali lipat, tidak begitu bagus, kata sang MC. Masih ada 9 kesempatan tersisa. Aku tidak meminta keuntungan 10.000 kali lipat, tapi 1000 kali lipat seharusnya cukup, bukan? Untuk pil ini. Wow, dia dikasih lagi pilnya. Anjir. Memberikan pil vitalitas tingkat 2 mendapatkan keuntungan 3000 kali lipat. Dan di sini sang MC mencoba menyedot kekuatan dari wanita ini. Yes, aku mendapatkan pil yang jarang didapatkan ini. Mendapatkan pil pemberi sih sumsum tingkat 7. MC kita mendapatkan pil yang sangat bagus. Sebenarnya pil pembersih tulang sumsum ini barang yang sulit didapatkan, seperti pil pemeliharaan asal. Pil pembersih dan sumsum juga memiliki khasiat memperkuat fondasi dan memelihara vitalitas pria, tapi itu hanya efek sampingnya saja. Nilai terbesar dari pil pembersih sumsum adalah meningkatkan bakat tulang akar seorang kultivator. Terlahir dengan konstitusi yang murni, bakatku sudah termasuk sangat baik di antara manusia biasa. Tapi dibandingkan dengan para jenius yang diunggulkan di dalam sekte,
Sedikit bakatku tidak pantas disebutkan. Untuk berjalan lebih tinggi dan terbang lebih jauh, maka aku harus meningkatkan batas atas bakat tulang akarku. Kekuatan obat ini sungguh mujarab. Aku mendapatkan kekuatan instan secara seketika. Harus segera memurnikan pil ini juga. Adik junior, kenapa kamu bau sekali? Cepat pergi mandi sana. Oh, itu karena aku setelah kultivasi. Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan mandi. Hah, dasar kau ini. Dan dia pun langsung mandi menggunakan sabun wangi. Biur, tidip. Sepertinya sang MC pun tambah segar. Kau menerobos ke alam pembentukan fondasi. Apakah efek dari sebuah pil ini? Pil nutrisi asal sehebat itu kah? Kata kakak senior. Hanya tahap pembentukan fondasi tidak akan memurnikan tubuh sejauh ini. Apakah kau makan pil lainnya? Oh, tidak, aku hanya seperti biasa. Jika aku membiarkan senior perempuan tahu aku tiba-tiba mendapatkan pil pembersih sumsum, aku sulit untuk dijelaskan bagaimana cara membohonginya. Ah, sudahlah. Bukan ini bakat kultivasi gandaku dengan senior sister. Tapi seniorku, lu sepertinya belum berhasil membentuk inti. Kau, apa yang kau maksud? Sepertinya sang senior malu-malu ngeong dipepet oleh sang MC kita. Pasti karena junior brother kurang berusaha. Biar kakak senior membantu juniornya sekte sekali lagi secara gratis. Bagaimana kalau kita berkultivasi ganda? Anjrot! Lagi? Hah? Kau ini benar-benar orang gila. Apa kau tidak ingin hidup, ha? Bagus. Ini juga agak kakak senior bisa segera menembus ke tingkatan selanjutnya. Setelah sore hari di sini, tampaknya kakak seniornya sudah koit alias kehabisan tenaga karena kehabisan setelah digenjot 6 kali. Kakak senior, santai saja. Penerobosan aku akan kembali 2 kali lipat. Sepertinya sang MC sudah puas main-main dan pergi. Ting, Anda telah berhasil dikejar energi yang murni, memicu pengembalian 10.000 kali lipat. Kekuatan yang merah meningkat sedikit. Sepertinya sang MC langsung meloncat sono loncat sini seperti katak. Apakah ini kekuatan alam pendirian fondasi? Seluruh tubuhku terasa lebih ringan sekarang. Begitu aku mendapatkan pedang terbang, aku akan bisa menunggangi pedang ke langit dan menjelajahi 4 lautan, katanya. Berpindah di pasar sekte luar. Ruangan di sini alias daerah sini ramai sekali. Orang-orang pun berjualan di situ. Silakan tuan. Rekan Taisot yang dermawan, terima kasih sudah datang. Pembunuh penjaga Estor ditempa dari besi meteoroid luar angkasa. Ini sangat berguna untukku. Badan pedang diukir dengan susunan vertik bintang yang dapat menyerap kekuatan bintang dan meningkatkan keganasan pedang terbangnya. Bagus kalau begitu. Hanya 1 pedang terbang ini saja berharga 30.000 batu spirit. Aku bertanya-tanya berapa kali lipat keuntungan yang akan ku dapatkan ketika aku memberikannya nanti. Bocah tampan, akhirnya aku mendapatkanmu. Tiba-tiba ada yang memanggil MC dari arah belakang. Niutie, rupanya kau. Sepertinya orang ini sangat tergila-gila sama kakak yang kemarin. Niutie ini adalah murid luar dan juga salah satu pengejar setia Chung Jiaro. Orang yang menyedotku kemarin. Dia pernah mencari masalah denganku beberapa kali sebelumnya, tetapi ketahuan dan dihentikan tepat waktu oleh Chu Jiaron. Oi, tiba-tiba dia langsung marah.
Orang ini pun marah total. Niu Te adalah seorang kultivator pembentukan fondasi yang mewarisi garis keturunan iblis lembu. Kekuatannya jauh melampaui kultivator manusia dari alam yang sama. Dia sempurna untuk menguji kekuatanku saat ini. Tuan Niu, mendengarku bertemu dengan senior Chu Ryong lagi. Apakah itu benar, Sepertinya orang ini marah-marah dan cemburu. Anjir, memangnya kenapa jika iya sih, Apa kau mau menghajarku? Langsung dipegang oleh sang MC dan dikertakin tangannya. Kau, anjir, rupanya kamu minta ini. Langsung dia marah-marah ingin menghajar sang MC. Kalau begitu pergi ke neraka sana. Dengan badannya yang gede, mustahil sang MC kita menang. Tetapi sepertinya hanya menggunakan telapak tangannya saja, pukulannya langsung bisa dihentikan. Maaf, aku masih ingin mempertahankan hidup untuk bersenang-senang dengan kakak Chu Jiangrong, Dan di sini sang MC hanya swantui banget menghadapinya. Ternyata kau juga mencapai alam pembentukan fondasi. Jangan pikir hanya karena kau menerobos kau bisa disebut sejajar denganku. Sepertinya iblis ini pun langsung mengeluarkan ultinya. Wah, dia benar-benar serius melawanku. Hoho, sang MC tampaknya masih santuy. Sekarang biar ku tunjukkan kekuatan penuh Tuan Niu. Kekuatan memang tidak kecil, tapi kecepatan kurang terlalu jauh, katanya. Sepertinya sang MC menghindar sangat mudah. Diam. Tubuh suci Red yang memang luar biasa. Aku baru saja menerobos dan bisa dengan mudah mengatasi Niu Te yang berada di 100 sekitar level di sektor luar. Sandiwara ini harus segera berakhir. Langsung ditampar saja oleh sang MC. Nggak nih. Dia pun langsung terjatuh seketika. Akan ku beri sedikit pelajaran untukmu, Tie. Nih, rasakan. Rusaklah muka si codot ini. Bagaimana bisa anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bos Niu, apa kau baik-baik saja? Kata anak buahnya di belakang. Dasar bocah, berani sekali kau memukul bos Niu kami. Apa kau tidak tahu status keluarga Niu di dalam sekte ini? Oh, benar juga ya. Dan rasakan nih, sekarang pergi sana. Sang MC mengeluarkan pedang terbangnya. Ting. Hampir saja gue mampus, katanya. Apa maksudmu dengan semua ini? Pedang terbang ini bernilai 30.000 batu spirit. Menggunakan sebagai biaya pengobatannya seharusnya cukup, bukan? Ting, selamat. Memberikan pedang terbang tingkat 2 mengaktifkan pengembalian 1000 kali lipat. Oh, lumayan. Hadiah pedang terbang tingkat 5 pemburu bintang surgawi. Hanya tingkat 5. Biasa saja, batin sang MC. Anjir. Rupanya anak buahnya pengen menyerbu sang MC di sini. Orang ini nggak kapok-kapok. Kalau melakukan ceroboh jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Sang MC pun mengeluarkan kekuatannya. Suara menyeruput di sini terjadi. Langsung mereka koit seketika. Siapa yang menyusup pada kita? Sepertinya kakak senior datang. Kali masih punya keberanian untuk mengadu duluan. Aku melihat dengan mata kelapaku sendiri. Kalian yang menyerang dulu. Mu Jiaoli. Wow, siapakah wanita cantik ini? Kita akan next ke chapter selanjutnya. Nona Lu, kenapa kau datang sini? Zomo, apa kau tidak terlalu ceroboh, Kamu ini asal berkelahi di pasar aja. Sudah ku bilang sebelumnya, saat berurusan dengan musuh, kau harus memotong rumput liar dan menggali akarnya. Memotong omong kosong yang sombong kau ini.
Apa? Hah? Kata kedua orang itu. Namaku Mi Jioling. Apa kau punya masalah dengan itu? Ha? Kata perempuan itu yang mengintimidasi kedua orang ini. Mu Jioling. Hah? Nani kure? Itu kakak senior dari sekte dalam. Lari. Jangan biarkan dia mengingat wajah kita. Bodoh. Bos Nio itu menyuruh kami. Nih tidak ada hubungannya dengan kami loh. Kata kedua orang ini langsung kabur. Cih, sekawan pengecut, kenapa pergi? Dan kamu, ah? Aku? Kenapa? Langsung sang MC ditenggelamkan di tengah-tengah melon. Anjir, apa kau lupa? Semua orang bilang sebut saja namaku jika terjadi di masa depan. Untung aku kebetulan ada di sini kali ini. Kalau tidak, jika kau mati bagaimana? Siapa yang tersisa untuk menikah denganku? Kata wanita ini. Anjir, ternyata dia itu tunangan sang MC kita. Sejak pertama kali aku bergabung dengan sekte, gadis kecil ini sudah mengincar diriku dari sana. Dia tidak menginginkan kekuatan pure yang kupunya. Dia hanya benar-benar menginginkan penampilanku dan lainnya. Cah ganteng, kau jadi milikku, kata perempuan ini. Sekte iblis Shit Yuamu Mung Lijung. Perempuan ini adalah orang-orang yang mungkin tidak akan mengira dia memiliki sisi seperti ini. Dia sangatlah kawaii dan menggemaskan. Baiklah, tidak semudah itu untuk mati seperti yang kau pikirkan. Calon suamiku tidak boleh berada dalam bahaya apapun. Kalau gitu ikuti aku. Sepertinya wanita ini ngajak kencan di sini. Seperti yang kamu kira, aku langsung diajak dia kabur kemana entah atau berata. Terbang tinggi di udara tanpa pedang terbang. Ini adalah metode yang hanya dimiliki oleh kultivator formasi inti alias tingkat tinggi. Sebenarnya tingkat kultivasi gadis ini kecil ini apa ya? Kenapa aku penasaran? Dan terjadilah time skip di sini di gunung belakang sekte iblis. Mereka pun sudah sampai di sana. Energi spiritual yang sangat melimpah. Apakah ini tanah suci inti sekte Yuan? Masuklah bersamaku, ini rumahku. Wih, ini rumah gadis kecil ini. Apa dia murid pribadi suatu ketua sekte? Kau tinggal di sini, kakak? Ketika aku mencuri waktu luang sekali, aku datang ke sini untuk membaca buku dan tidur. Aku tidak sering datang kok. Hore, katanya langsung tempat tidur. Kenapa kau masih berdiri tercengoh di situ? Ayo kemari, ya, cah ganteng, anjir. Kemari cepat-cepat. Jangan coba macam-macam. Kontrol diriku sangat terbatas, kata sang MC yang rupanya mengakui tidak kuat iman dan takwa. Anjir, dasar playboy cap kurap. Hal-hal kacau apa yang memenuhi kepalamu, sehingga kau ini seperti apa? Ini rasakan. Dia pun mengasih dan melempar dua kitab bela diri kepada sang MC. Bab benar terkendali pedang. Seni pedang hati mistik 1 Ki. Bagaimana kau tahu aku ingin mengembangkan pedang? Kamu baru saja menembus tahap pembentukan fondasi belum lama ini dan lari ke pasar untuk membeli pedang terbang. Ku tebak kamu pasti ingin mempelajari kendali pedang, bukan? Oh ya, pedang terbang ini aku juga memberikan padamu. Oh, ini adalah pedang terbang atribut dingin tingkat 4 Force Foil. Aku melihat yang murni bergejolak di dalam dirimu. Pedang terbang ini sangat tepat untuk menekan api jahatmu, menyelamatkanmu dari memikirkan hal-hal itu sepanjang hari. Anjir. Kalau begitu kamu benar-benar penuh pertimbangan.
Baiklah, kalau tinggal di sini dan kultivasi kontrol pedang selama berbahari, aku akan menangani urusan lain untuk sementara ini. Kamu di sini saja. Karena kamu sudah menembus ke pembentukan fondasi, kamu tidak perlu lagi menjadi murid pelayan. Aku akan meminta seseorang membantu meningkatkan token muridmu ke tingkat sektor luar nanti. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas bantuan. Gadis ini sebenarnya siapa? Kamu, Batin, sang MC di sini. Orang yang akan kau nikahi cepat atau lambat, kata gadis itu. Aku akan menikahimu suatu hari nanti, kata sang gadis dengan ceritanya. Dia pergi dari tempat itu. Gadis kecil ini benar-benar tahu cara menggombal ya. Lupakan saja, menguasai kendali pedang terlebih penting. Kemudian sang MC mengeluarkan teknik kultivasinya dan mengupgrade kemampuannya. Bukankah aku sudah menggunakan pil pembersih sumsum tulang untuk meningkatkan bakatku? Ternyata susah juga. Kenapa mempelajari kendali pedang masih sesulit ini? Apakah pil pembersih sumsum tulang hanya meningkatkan bakat tubuh fisikku saja, tapi tidak meningkatkan pemahamanku? Apa yang harus aku lakukan? Aku memiliki sistem tapi tidak aku bisa melanjutkan berlatih karena pemahaman saya terlalu buruk. Aku benar-benar akan menangis sampai muda. Tiba-tiba ada kambing uwul-uwul. Tercengohlah sang MC dengan penampilan si kambing itu. Kenapa ada kambing berdulu domba seperti ini? Karena bahkan yang primordial dapat dianggap sebagai pemberian. Sang MC menatap si uwul-uwul itu. Maka pemahaman juga harus bisa memicu pengembalian sistem. Bocah kecil, melihatmu sangat bosan. Bagaimana kalau aku tangkap dirimu saja, kata sang MC. Oh, aku mengajarimu tabel perkalian dulu. Memang dasar MC ini koplak. Mana ada kambing diajari tambah-tambahan matematika, anjir. Dan benar saja, ting, kamu mencerahkan binatang iblis, memberikan pengetahuan memicu pengembalian 100 kali lipat. Pemahaman host meningkat secara signifikan. Ini beneran berhasil, anjir. Otakku jadi encer. Luar biasa. Sepertinya dari bonus sistem sang MC langsung naik level. Bagus, ini yang kuinginkan. Lumayan kungfu yang awalnya tidak jelas, sekarang aku bisa langsung memahaminya dengan mudah. Tapi jumlah peningkatan bakat ini masih belum cukup di dunia. Tapi jumlah peningkatan bakat ini masih belum cukup sebagai seorang transmigrator, batin sang MC. Oh, ada bulu uwul-uwul kambing lagi nih. Aku punya ide. Karena kamu sangat ingin belajar, maka guru ini akan mengajarimu mata pelajaran baru bernama teorema geometri. Dan sang bulu uwul-uwul pun tercengoh di sini. Akhirnya sang MC mengajari pelajaran matematika level dewa yang ada di kampus-kampus UI Indonesia. Ting, kamu mengajarkan pengetahuan khusus yang level memicu pengembalian 1000 kali lipat, pemahaman peningkatan drastis, kata sistem. Nilai pemahaman host saat ini telah mencapai batas atas untuk tahap kekuatan saat ini. Tidak dapat terus meningkat, kata sang sistem di sini. Dan rupanya si kambing uwul-uwul ini juga puyeng karena dikasih matematika level dewa, anjir. Titit. Oh, sangka pemahaman beneran memiliki batas atas. Dengan pemahamanku saat ini, memahami metode budidaya ini seharusnya bukan masalah, bukan? Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan tinju Farja ini untuk mengetesnya. Sepertinya kambing uwul-uwul pun langsung ketakutan. Sini petir angin merah. Hampir saja dia mampus jadi kambing guling. Sini ramalan 3 bakat 6 takdir akan ku lakukan.
Semua teknik peringkat kuning yang tidak dinilai terlalu kasar untukku saat ini. Hah, kata sang MC, buang saja. Semuanya bagaimana kalau ku kasihkan ke master. Namun aku sudah sepenuhnya menghafal teknik-teknik ini. Setelah aku keluar, aku bisa menuliskannya dan memberikannya kepada orang lain. Aku harus pindah mendapatkan gelombang besar hadiah balik. Tiba-tiba si kambing uwul-uwul ngasih kepada sang MC berupa tulang. Nani kore? Oh, kau ingin memberikan tulang ini kepadaku sebagai rasa terima kasih? Benar, katanya. Aku sangat terima kasih padamu. Aku akan membuat top nanti, kata sang MC. Sepertinya ini bukan tulang biasa. Seni Suangming kekacauan. Aku tidak menyangka bocah kecil ini benar bisa memberikanku sebuah teknik, kata sang MC. Dan dia pun terkesima. Teknik terdeteksi seni Suangming kekacauan, mempelajari secara otomatis. Sepertinya kepala sang MC puyeng karena kebanyakan. Dan dia pun mengeluarkan cairan merah. Cuit, cuit, cuit. Langsung sepertinya kambing uwul-uwul pergi dari sana. Pemahamanku sudah mencapai batas wilayah pembentukan fondasi. Tapi aku masih tidak bisa memahami teknik ini secara luas. Tinggi level bumi atau bahkan tingkat langit, kata sang MC. Somu, apa yang terjadi padamu? Ini semua salahku. Memberimu teknik yang sulit untuk dikultivasi sejak awal. Oh, bukan itu. Kultivasi tidak bisa tergesa-gesa untuk mendapatkan keuntungan cepat. Aku sudah menyiapkan makanan di sini. Ayo makan dulu. Sembari makan, kita ngobrol. Aku akan menyuapimu, katakan saja. Katanya seperti itu. Karena Mujialing ada di sini, apakah itu artinya makanan sedikit lagi pun enak? Wow, makanan di sini bentuknya love semua, anjir. Aku akan memberikan teknik ini padamu. Lihat apakah itu berguna, katanya. Ini dari mana kau mendapatkan teknik ini? Seekor binatang iblis kecil memberikannya padaku. Teknik yang tercatat di dalamnya terlalu mendalam. Apa? Aku tidak bisa mempelajarinya. Jadi aku akan memberikannya padamu. Sen Suangming kekacauan. Ding, kamu memberikan teknik peringkat bumi Seni Chao Soming memicu pengembalian 60 kali lipat. Nah, ini dia yang kutunggu. Di sini mendapatkan teknik tinggi peringkat bumi Seni Pure Suangming. Bagus, akhirnya ini yang kutunggu-tunggu. Ting, terdeteksi bahwa seni Suangming Pure kompatibel dengan tubuh sakral yang merah tuan rumah. Memberdayakan tenaga segera. Apa iya, apa tidak? Ya, bicara nanti. Sepertinya wanita ini pun langsung tercengoh dan memikirkan sesuatu. Tidak tahu berapa lama pemberdayaan berlangsung. Tidak bisa membiarkan Mu Jiangling curiga. Batin laki-laki itu. Wah, membunuhku? Anjing bau pencuri, teknikku lagi. Aku hampir membunuh calon suamiku. Kata si wanita. Membunuhku? Untungnya kau tidak memaksa kultivasi. Kau memiliki konstitusi pure yang dan seni Xiongming ini memiliki atribut kekacauan. Itu tidak cocok. Langsung dimasukkan di tengah-tengah melon itu untuk menyimpannya. Anjrot, kenapa gede banget anjir? Ini bertentangan dengan tubuh yang murnimu. Jika kau memaksakan kultivasi, meridianmu mungkin meledak menyebabkan kematian. Bagus. Jadi begitu. Bukan karena pemahamanku yang kurang, tapi karena seni kekacauan Xiaoming ini bertentangan dengan konstitusiku. Baiklah. Sepertinya wanita itu hanya tercengar di sini. Konstitusi spesial teknik
yang cocok untukmu sangat sedikit dan jarang. Aku perlu waktu untuk mengumpulkannya. Sebelum itu, kultivasikan beberapa teknik pengenalan dasar terlebih dahulu. Mengumpulkan pengalaman adalah cara yang tepat, kata sang woman cantik ini. Kau memperlakukanku dengan sangat baik. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Hei, Mujiao. Bukankah rencanaku untukmu sudah jelas? Aku ini adalah pasanganmu. Zhangmu turut saja pada pria, katanya. Asalkan kau menjadi rekan dauku, aku jamin di sekte iblis Sid Yuan kau akan makan makanan enak dan minum anggur pedas alias hidup enak. Tidak ada yang berani menyentuh selai rambutmu pun. Oh, begitu. Maksudnya rekandau ini apa nih maksudnya? Oh, suami ya, anjir. Omong kosong apa, ha? Tiba-tiba di sini ada suara dari atas yang meledak sangat dahsyat. Xiaomu, ada apa ini? Hah? Aura yang mengerikan. Siapa orang ini? Batin sang MC. Guru, kenapa kamu ada di sini? Ah, guru? Apa? Apa kehadiranku merusak kebahagiaan hatimu, muridku? Anjrot, gurunya malah tambah gede banget dan super OP. Parah banget ini cantiknya, anjrot. Oke. Murid tidak berani lancang terhadap Anda. Ciling, kamu adalah murid yang paling dihargai guru. Aku bermaksud melatih kamu untuk mewarisi posisiku sebagai orang suci sekte, ujar sang guru. Bukan hanya kamu tidak berlatih dengan benar, bahkan kamu menyembunyikan laki-laki di kediamanmu, bergaul dan bermain-main saja, ujarnya lagi. Orang suci sekte ini sebenarnya adalah guru Mujiali. Tidak heran dia sangat percaya diri, batin sang MC. Aku murid tidak tahu akan kesalahannya. Aku sungguh menyesal. Karena kau sudah menyadari kesalahanmu, guru akan memberikan satu kesempatan lagi. Bunuh murid pelayan ini dengan tanganmu sendiri, putus akar kasih sayangmu. Lalu ikuti aku kembali ke puncak awan ungu untuk memasuki kultivasi pintu tertutup selama 30 tahun, kau mengerti? Langsung di sini sang wanita pun nangis. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaomu. Jika murid membunuh Xiaomu akan seperti apa? Hati dao murid pasti akan terpengaruh. Aku khawatir kultivasiku akan sulit untuk maju lebih jauh, ujar si Mujailing ini. Oh, apa kau mengancamku, ha? Sepertinya sang guru sangat marah sehingga tanah di sana retak parah. Sial, orang suci ini benar-benar berencana memberikan tindakan mematikan kepada muridnya sendiri. Xiaomu, kau cepat dan panen kekuatan spiritualku. Katanya seperti ini. Tubuh pure yang tidak murni. Jika aku tidak salah, namamu telah membangunkan tubuh sakral red yang tertidur. Seperti yang diharapkan dari orang suci. Mata yang bagus, katanya. Sepertinya sang MC mengeluarkan kekuatan kultivasinya untuk menahan dari kekuatan orang itu. Sepertinya tubuh sakral red yang jarang terlihat, pria yang diincar Mung Jialing memang punya potensi sangat kuat. Dasar kurang ajar. Kalau aku tahu kamu punya tubuh sakral red yang sejak awal, aku akan mengikatmu ke ranjang dan memaksakan diri pada dirimu. Sepertinya di sini sang guru pun batuk-batuk. Guru, murid barusan bicara tanpa berpikir. Aku mohon maaf, dia bicara omong kosong, kata sang MC juga. Lupakan saja, hari ini demi Jiangling, aku akan mengampuni nyawamu untuk sementara waktu. Kamu paham? Kembali ke sekte luar untuk berlatih sebelum kau menebus ke alam jiwa Ningsen. Baiklah, jangan cari Jiangling, cara yang mengerikan. Jika orang suci ingin membunuhku, aku khawatir hanya butuh satu pikiran saja untuk mengakhirinya. Kekuatan aku harus menjadi lebih kuat lagi,
kata sang MC di dalam hatinya. Berpindah di asrama pelayan. Di sini pun ramai sangat padat lalu lintasnya, dan dia pun kembali ke asrama. Meskipun perjalanan ini berbahaya, setidaknya aku mendapatkan teknik kultivasi tingkat tinggi, pengangkat bumi dan pedang terbang tingkat 4. Lumayan, sistem mulai pemberdayaan dimengerti. Sistem pun langsung mengeluarkan tingkat kultivasinya. Kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Apakah ini efek dari menumpuk seni pure yang Xiang Niming dan tubuh suci Red yang kekuasai? Terdeteksi bahwa energi spiritual langit dan bumi di sekitar tidak cukup untuk host. Secara otomatis menyerap energi spiritual untuk kultivasi. Baiklah, kalau begitu langsung saja ting batu spirit dari sebelumnya akan aku keluarkan. Dan sang MC pun menggunakan batu spirit untuk mengupgrade kemampuannya. Langsung di sini satu persatu batu hilang. Energi spiritual datang. Tempat itu menjadi bersinar karena kultivasi sang MC. Bagus, batu spirit yang kusimpan 70.000 habis dalam satu malam saja. Wah, tapi menembus lapisan ketiga dari pendirian fondasi dalam satu malam tidaklah buruk. Aku bisa naik secepat ini. Selanjutnya aku perlu mencari cara untuk menghasilkan uang dan mendapatkan batu roh spirit. Zaumu, ku dengar kakak senior Chu memberimu cukup banyak keuntungan. Di sini ada murid pelayan lapis ke-8, pemurnian Ki Huku Cuangi. Apa kau tidak berencana untuk memberikan sedikit apresiasi kepada kami saudara-saudara ini? Katanya. Sepertinya dia suka sekali membulai orang-orang lemah. Orang mengandalkan kultivasinya yang lumayan untuk menindas pria yang mendominasi wanita di asrama pelayan, bertingkah seperti tiran. Sebelumnya seorang murid pelayan baru memberitahunya dan dipukul sampai mati-matian dalam malam itu juga. King Wang, kau kurang ajar, merampok orang sepanjang hari. Pasti kau sudah mengumpulkan cukup banyak batu spirit kan? Kata sang MC. Urusan apa bagimu? Berapa banyak batu spirit yang sudah Lauzi kumpulkan? Dia pun marah di sini. Kurang ajar, sepertinya kau mencari mati ya. Rasakan ini. Terlalu lambat, Kisanak. Hanya dengan ini kau mengalahkanku. Kamu akan mempermalukan di dunia persilatan. Nih, gua kepret aja. Rasakan ini dasar sampah, ceprok. Saudara Kiang, apa kau baik-baik saja? Mereka berdua pun langsung terkena empasan dari tubuh orang ini. Kamu benar-benar kurang ngajar. Beneran menerobos ke alam pembentukan fondasi? Sejelas inikah? Kamu mau masih ku kasih pelajaran? Rasakan ini. Saudara-saudaraku, jangan hanya diam saja dan melongo seperti tercengoh. Serang dia bersama-sama. Baik kakak. Memancingnya. Rupanya kau mau cari mati. Mereka pun langsung menyerang sang MC. Otot-otot ini pun rupanya tidak mampu untuk menumbangkan sang MC. Aku tidak menyangka adik Zaumu akan benar-benar menembus pembentukan fondasi cepat ini. Dan baru saja menembus pembentukan fondasi menghadapi begitu banyak tahap pemurnian Ki pada saat yang bersamaan masih sangat berat. Adik Zongmu, hati-hati, kata si senior. Tampaknya sang MC di sini tidak mau dianggap remeh. Dia pun menarik nafasnya dan mengeluarkan serangannya. Sehingga kedua laki-laki berotot itu terbang bebas keluar angkasa. Kurang ajar. Dan si bos pun langsung mengeluarkan jurus ultinya sehingga dia harus 100% berubah menjadi macan yang ganas. Rupanya satu lagi badut mau datang nih. Pergi ke neraka, dasar licik kau.
Pria yang sangat menjengkelkan. Hah. Oh, rupanya si sampah sudah mau maju ya. Rasakan pukulan santaiku ini, anjir. Dan hanya digibeng dengan pukulan santai pun, di sini kucing besar ini terjungkal terpelanting ke arah yang berlawanan sehingga menubruk yang lainnya. Zhao, tunggu saja pembalasanku, hah? Oh, kamu mau mengancamku? Diinjek saja oleh sang MC kita. Diam kau, dasar tidak berguna. Langsung menjadi tepuk tangan bagi penduduk sono. Bagus saudara Zhao, kau mewakili kemarahan kami. Beberapa siluman harimau ini sungguh seperti preman. Ini sudah berbiasa pamer kekuatan. Siapa sangka hari ini mereka akan berhadapan dengan orang yang salah, kata orang-orang di sana. Saudara-saudaraku semuanya, tunggu sebentar. Aku bukanlah orang hebat, katanya merendah di orang-orang. Sepertinya di sini sang MC hanya ingin mendapatkan batu kultivasi dari orang ini saja. Ini adalah batu spirit yang biasanya dirampas oleh Ku Guangqing. Hari ini aku akan mengembalikan semua ke pemilik aslinya. Silahkan antri satu persatu. Benarkah? Dan dengan begitu sang MC mengembalikan batu roh itu kepada seluruh orang yang ada di sana. Hidup Zhao Ming! Mereka berpesta pora mendapatkan batu itu. Batu spirit begitu banyak. Oh, terima kasih. Dan benar saja sistem Ting menghadiahkan 9 batu 1000 spirit kali 10.000, mengaktifkan pengembalian 1000 kali lipat, mendapatkan 9 juta batu spirit tingkat atas. Sekarang aku tidak akan kekurangan batu spirit untuk sementara waktu. Kakak Wang Chen, kau telah merawatku sejak aku memasuki sekte. Ambillah ini untuk berterima kasih. Oh benar, pil permunian Ki, ini luar biasa. Tapi aku tidak mungkin, ini terlalu berbahaya. Aku tidak berani menerimanya. Dia pun menolaknya. Berhenti bicara omong kosong. Makan saja langsung selesai, ceklok. Ding, mengirim pil pemurnian Ki tingkat 1, mengaktifkan pengembalian 100 kali lipat, mendapatkan pil pembangunan pondasi tingkat 2. Itu dia yang aku mau. Adik Zhao, kau benar-benar membuatku melihat dengan cara baru. Tapi kekuatan di balik Ku Guangxi dan Niu Ti tidaklah kecil. Sebaiknya kamu segera masuk sekte luar dan cari backinganmu sendiri supaya aman. Aku punya niat yang sama sih. Tapi berpindah tempat di aula manajemen sekte luar. Ternyata di sini ada seseorang yang membakar tungku pembakaran pil. Aku tidak melihatnya sih. Manajer sekte luar Jiang Dingkung. Dia sedang ngomel-ngomel baca mantra. Mung Xiangmung menghormat kepada manajer utama. Oh, ada apa? Ting ting, tiba-tiba dia pun sangat terganggu di sini sehingga panci kualinya roboh. Woi, ya ampun, astaga naga, buah naga. Kenapa tungkunya bisa jomplang kayak gitu, anjir? Dan meledaklah tungku itu sehingga dia pun menjadi batuk-batuk tidak berdaya. Ini semua salahmu karena mengganggu ketenangan pikiranku, merusak pemurnian pil energi dari sini. Lole, kenapa aku? Dia jelas-jelas merusak pemurnian pil dengan sengaja barusan dan berdasarkan suhunya. Aku tahu bahwa yang ia musnahkan bukanlah pil unguan yang berharga sama sekali. Mengapa dia mempersulit tanpa alasan? Mungkin ada seseorang yang mengkhianatinya dari balik layar kah? Belum pergi juga, aku tidak ingin melihatmu, katanya. Tuan manajer, jangan cemas. Apa yang kau mau? 50.000 batu spirit, terimalah dengan senyuman Tuan manajer. Langsung dia pun menyemprotkan air minum yang dia minum. Oh,
Adik kecil datang untuk memproses papan nama murid sekte luar kan? Aku akan memprosesnya untukmu sekarang menjadi ramah ketika mendapatkan uang. Kalau begitu aku akan memproseskan dan memprioritaskan manajer yang ini untukmu. Aku bertanya-tanya apa manajer yang bisa memberitahuku siapa yang ingin menghalangiku untuk naik menjadi murid luar, kata sang MC. Oh, aku hanya mengambil uang untuk memecahkan masalah orang. Aku tidak berani melakukan hal-hal seperti mengkhianati orang lain, katanya di sini. Aku mengerti. Aku bertanya-tanya apakah batu spirit ini cukup, katanya, sehingga matanya keluar sehingga super duper tercengoh. Anjrot, ini apaan nih? Anjir, dia bener-bener kaya anjir. Batu spirit ini. Baiklah, kesini kalau begitu. Mendekatlah, bagus. Namanya ini. Wow, rupanya dia tidak menyebutkan nama tapi membentuk seperti kucing atau rubah. Naruhodo, ini beneran Cujiarang. Anjir, wanita ini bener-bener kurang ajar. Cujiarang memiliki status luar biasa di sekte luar. Mata-mata dan mata dia ada di mana-mana. Dia seperti pengendali sekte bagian luar. Terus bergerak di sektor-sektor luar, cepat atau lambat aku akan tertangkap oleh Cujiarang. Aku tidak mengatakan apa-apa loh. Iya, tenang saja Master. Terima kasih banyak atas peringatannya Tuan Manajer di sini, katanya. Sang MC pun dengan pedang terbangnya pergi dari tempat itu. Aku hanya bisa pergi mencari Lucky dan bersembunyi di tempatnya untuk menghindari masalah untuk sementara waktu, sambil menyusun kekuatan untuk mendendaminya dan membalasnya. Dia pun langsung pergi ke sekte dalam waktu itu. Kenapa dua pria keluar dari kamar Lucky ya? Kenapa seperti itu? Dua laki-laki bernama sekte iblis Yuan kebanggaan surgawi peringkat kelima Long Tianxing, sekte Yuan 12 tetua Lu Hyang Kong. Keduanya ternyata ada di sana. Apa yang terjadi? Kita next chapter selanjutnya. Sekarang King Earth telah mencapai pembentukan inti. Saya pikir masalah aliansi pernikahanmu harus dimasukkan ke dalam agenda, kata kakek tua ini. Saya mengerti. Setelah saya mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi pemburuan besar tahun ini, aku akan menikahi cucu perempuanmu. Orang tua ini sungguh menantikan hari pernikahanmu. Jadi itu si munafik lo, dasar kurang aja. Kakak senior, tok tok tok. Assalamualaikum. Oh, adik Zhao, rupanya kau datang anjir. Apakah Long Tianxing datang mencarimu untuk membahas pernikahan? Jangan sebut nama itu di depanku. Aku tidak suka mendengarnya. Omong-omong, mengapa kamu berinisiatif datang mencariku kali ini? Ini semua karena gadis jahat itu tidak membiarkan aku masuk ke sekte luar, katanya di dalam hati. Aku sudah menembus ke pembentukan inti. Kurang ajar wanita itu. Tunggu sampai aku mematahkan latihanku dan aku menantangnya beberapa hari lagi. Bahwa aku bisa menembus ke pembentukan inti dengan begitu cepat adalah berkat dirimu. Berkat kultivasi ganda itu. Terima kasih kakak senior. Jika kau melakukan ini lagi, aku tidak akan bisa menahan kekuatan red yangku ini loh. Kalau begitu jangan tahan, ayo kita langsung kultivasi ganda. Dasar anjrot, kenapa puasa-puasa banyak kayak ginian? Adik junior, aku ingin kau membantuku berlatih. Di sini mereka pun melakukannya. Kakak senior, jangan-jangan. Oh, adik junior, langsung ronde pertama pun dimulai. Ronde kedua dan pok
sudah sampai ronde ketiga di sini. Dan rupanya sang wanita pun kelelahan karena sudah 3 ronde sehingga badannya penuh merah-merah. Anjir. Ding, kekuatan red yang kamu telan dipanen mendapatkan keuntungan 50 kali lipat. Kekuatan red yang meningkat sedikit langsung naik. Kenapa sedikit sekali yang kupanen? Kamu telah dipanen oleh Lu King terlebih banyak kali. Hadiah keuntungan akan berkurang secara bertahap. Naruhodo. Jadi setiap wanita terus kalau melakukannya, hadiah akan terus berkurang. Berarti aku harus membanyakkan wanita di sini. Anjrot. Sepertinya terlalu banyak berinvestasi pada satu orang menyebabkan multiplier menurun. Ini tidak baik bagiku. Mungkin mencari beberapa senior wanita untuk berlatih bersama dapat meningkatkan tingkat drop system. Sepertinya seperti ini. Anjrot. Bagus. Aku pasti benar. Lalu, lupakan saja. Aku akan memikirkan hal ini nanti. Aku akan melakukan kultivasi di sini juga. Dengan menggunakan batu spirit roh, aku harus meningkatkan kultivasiku menjadi lebih kuat adalah kebenaran mutlak. Sepertinya sang MC pun langsung kultivasi lagi. Terobosan ke tingkat pembentukan fondasi lapis ketiga, lapis keempat, dan tunggu. Apa? Sudah kosong, baru lapis keempat. Aku bahkan belum menembus lapis kelima. Aku lupa. Aku menghambur-hamburkan uang kemarin. Konsumsi sumber daya oleh tubuh suci ini terlalu besar. Aku perlu terus mengumpulkan sumber daya dan terus menerus. Tiba-tiba ada bayangan di sana. Siapa itu? Apa itu tadi ya? Langsung sepertinya woman di sini ada juga. Siapa orang ini? Sepertinya sang MC tercengoh kedatangan woman satu ini. Biarawati, kenapa ada di sini? Panggil aku An Ziushan. Apa urusan Nona Siusan mencariku secara khusus? Cengar-cengir sang MC di sini. Dia cuma diem saja. Ngapain? Ding, langsung disentuh perut dari sang MC. Aku ingin kekuatan yang menurimu untuk membantuku berlatih. Apa kau gila? Nona Ziuan, berhentilah bercanda. Teknik tipe panen memiliki efisiensi pertumbuhan yang lambat di tahap selanjutnya. Anda seharusnya tidak membutuhkan bantuanku, bukan? Di sini sepertinya menolak wanita itu dan dia adalah laki-laki yang sok suci. Anak baik. Kamu mau menghindar dari kultivasi ganda denganku? Anjrot. Langsung sepertinya sang MC dipaksa melakukannya. Tekanan spiritual yang mengerikan. Berhenti bicara omong kosong. Kamu hanya perlu menjawab apakah kamu mau atau tidak. Gak usah mengguriku. Karena Nyonya Zyung memerintahkannya, tentu saja aku mau. Tampaknya sang MC harus mau mengkultivasi ganda. Selama ada nafas, ada harapan. Cepat atau lambat, aku akan menginjak-injak wanita ini di bawah kakiku, batin sang MC. Aku hanya tidak tahu posisi apa yang Nyonya Zun sukai, jadi aku bisa bekerja sama dengan penemananmu. Oh begitu. Langsung dia di sini mukanya memerah. Jangan tanyakan apa yang sebaiknya tidak aku tanyakan. Dia pun mengeluarkan aura di sampingnya. Apa yang terjadi? Sepertinya sang MC dibawa pergi dengan menggunakan gate formasi. Kediaman gua langit ungu. Dan rupanya di sini mereka sampai di tempat aneh ini. Teruslah bersamaku. Kenapa kita kesini? Tempat bertapa dalam kesendirian. Tidak ada yang mengganggu kita di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Ayo kemari.
Oke, aku bekerja sama dengan panen Anda kali ini. Aku tidak membutuhkanmu untuk melepas pakaianmu. Aku punya pengaturan sendiri padanya di sini. Anjir. Nona Zian, saya suka mengambil inisiatif. Aku sering bertemu tipe seperti ini juga. Sembari cengar-cengir sendiri. Namun berdasarkan pengalamanku, efek kerjasama timbal balik dalam panenan adalah kalau kita bersentuhan fisik. Tiba-tiba sang MC langsung ditimpuk mulutnya dari arah belakang. Apa ini? Sepertinya dia tidak pengen disentuh dan menjadikan sang MC patung saja. Anjrat. Tidak, langsung di sini. Nona CRR membuka perentelan-perentelan pelindungnya untuk mau kultivasi ganda. Anjrot. 2 jam kemudian setelah kultivasi ganda, akhirnya aku terlepas. Suci tubuhmu sampai bersih. Oh, dia tuh orang suci ya. Apakah aku sedang bermimpi? Orang suci itu diam, gak usah banyak omong. Sebenarnya dia pun langsung ditaruh di kasur lagi. Lagi? Bukannya tadi belum puas, anjir. Aku tidak menyangka orang suci itu juga seorang kesatria suci. Aku tidak bisa melawan sama sekali, kata sang MC di sini yang masih tampaknya lemah. Tiba-tiba ada yang mencilatinya dari samping. Rupanya dua rubah kecil. Di mana orang suci itu? Di mana sucinya? Namanya Anle dan Anjun Yua. Tipe gadis setengah binatang. Ada apa adik sepupu? Apa kami para saudara tidak cukup cantik? Tampaknya sang MC tercengoh. Kali ini dia harus berkultivasi kepada 2 gadis setengah manusia ini. Apa adalah boneka ciptaan oleh guru khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan kekuatan red yang kamu miliki. Tiba-tiba di sini, adik sepupu, kau harus bekerja sama dengan baik. Kita akan menyelesaikan dalam 2 jam. Dia benar-benar menemukan alat untuk menggantikan dirinya dalam mengambil kekuatan red yang aku miliki. 2 jam dia meremehkan siapa? Batin sang MC tampaknya kesal. Kali ini hanya suruh bermain dengan boneka-boneka kucing ini. Anjir. Tiba-tiba saja dia menahannya. Kalau begitu akan kutunjukkan kekuatan sejatiku, kata sang MC langsung. Tidak segan-segan mengeluarkan rudalnya di sini. Anjrot. Langsung teriak meong-meong saja. Jangan kasar ke adikku, kurang ajar. Langsung tidak dapat diterima. Sepertinya sang MC marah total dan nampaknya gadis ini juga ketakutan. Cepat hentikan, katanya. Dan malam pun berlarut, terjadilah pergulatan akbar kali ini. Dan sepertinya gadis ini pun tercengoh habis-habisan. Sampai kapan si kurang ajar ini akan terus melakukan pekerjaan yang memalukan itu? Sampai malam menjelang pun sepertinya sang MC tidak kehabisan staminanya. Anjir. Bahkan si meong-meong ini habis terpuaskan kimochi di sini. Sepertinya MC langsung mandi habis itu. Anjir, pemandian air panas ini ternyata bisa meningkatkan kekuatan redku yang hilang. Meskipun sudah melakukan cukup lama, aku masih penuh energi dan tidak terkuras. Rupanya di sini kedua gadis ini sudah tidak tahan lagi meladeni pergulatan dengan sang MC. Dasar kurang ajar, pria yang anjir, katanya. Sentis, kami kayak mati akan kejahatan kami. Konsumsi zaumu terlalu tiran, itu sebabnya waktunya tertunda.
Kedua wanita itu pun langsung mengumpulkan kekuatan dari tadi yang dilakukan sang MC dan dipersembahkan kepada orang suci tadi. Aku menyaksikan seluruh prosesnya. Masalah ini bukan salahmu, kata sang pemimpin. Kalian berdua tinggalkan cairan yang merah di sini. Kalau boleh turun untuk memulihkan diri. Rupanya tadi perempuan itu hanya ingin cairan putih dari sang MC kita. Anjir. Cairan putih itu dikumulkan di dalam mangkok dan akan dipersembahkan untuk yin dan yang. Anjir, butuh juga ini. Ada apa lagi? Senses. Penampalanku kali ini tidak buruk kan? Biasa saja. Oh, begitukah? Ini hadiahmu. Oh, bagus, terima kasih, katanya. Wah, ini 10 juta batu spirit dan 4 botol pil pembentukan fondasi tingkat atas. Oh, mantap jiwa. Seperti yang diharapkan dari sang saintis biarawati suci. Dia sungguh dermawan kepadaku, kata sang MC yang mendapatkan hadiah. Kau masih berkeliaran di sini. Apa kau lakukan lagi di sini? Baiklah. Nona Senti, sebenarnya jika Anda ingin menyerap kekuatan red yang efektifnya akan lebih jauh jika kita kultivasi ganda secara langsung tanpa melibatkan kedua boneka tadi. Anjrot. Kamu ngayal saja. Aku ini biarawati suci. Tidak ingin melihatmu sekarang. Oh, Nona Suci Sentis. Baiklah kalau begitu aku undur diri. Dan sang MC pun menghilang di dalam gate bersama dengan memerahnya si biarawati suci ini. Tampaknya sang MC kembali lagi ke kamar Xiangrong. Oh, rupanya aku kembali ke sini. Apakah aku kembali ke sisi Lung Xiangrong lagi? Metode biarawati memang tak terduga, kata sang MC. Ting System telah memberikan sejumlah besar kekuatan yang merah kepada Yang Shuang. Tubuh suci yang merah sangat meningkat. Oh, apa hadiahnya kali ini? Dan langsung sang MC berkultivasi dengannya lagi. Seperti yang kupikirkan sebelumnya, mengubah orang benar-benar menghasilkan lebih banyak hadiah sistem di sini. Dan selama biarawati suci membutuhkan kekuatan yang merahku, aku seharusnya memiliki bijakan di sekte ini mulai sekarang. Tampaknya guru agung alias si sentis guru suci ini menguntungkanku. Dan rupanya di sini cairan putih yang dihasilkan oleh sang MC mau dikonsumsi. Semoga cairan yang merah anak nakal yang tidak mengecewakan, katanya. Dan tampaknya di sini saintis cuci pun mengingat kejadian sehingga dia mukanya memerah kemudian bergeleng-geleng tidak karuan. Hanya tungku pemanas. Jangan berpikir kamu bisa mempengaruhi kultivasiku. Dan sepertinya dia mau mengkonsumsinya kali ini. Sentis perempuan ini malah terganggu saat berkultivasi. Ada apa? Mungkinkah cairan red yang bocah itu memiliki efek samping yang sangat dahsyat, kata kedua wanita boneka ini. Berpindah di berikutnya hari di siang hari di pavilion sekte luar. Rupanya lorong pun menguap di sini. Oh, dan sang MC masih berkultivasi di sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa dia meningkat sangat drastis? Bangun sangat pagi untuk berkultivasi. Adik Zhou semakin rajin saja. Oh tidak, aku hanya kebetulan merasakan sedikit inspirasi untuk terobosan. Adik junior, karena kerajinanmu sudah meningkat sekarang, kenapa kau tidak menantang jalan menuju surga bersamaku? Kata wanita itu yang merayunya. Oke guys, episodenya sampai di sini. Kalau kalian tertarik dengan manhwa ini dan admin pengen lanjutkan, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian yang puasa, selamat menjalankan puasa, dan admin mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih berat.